Bang Rianda, PT SMGP membantah semburan lumpur terjadi akibat aktivitas perusahaan. Mereka bilang ini terjadi secara alami. Tanggapan Anda seperti apa? Nah, tentunya kalau memang dijelaskan oleh mereka secara alami, nah perusahaan harus uh, menerangkan proses alami itu seperti apa dan berikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada warga dan kepada publik. Nah, itu yang jelas karena dalam rilis mereka pun bantahan dari PT SMGP terkait peristiwa ini itu yang kami nilai ya ada dalam paragraf ketiga itu juga disebutkan jika manifestasi lumpur air panas tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas perusahaan. Nah, kenapa itu tidak disebutkan sama sekali jika memang benar tidak memiliki kaitan? Nah, ketimbang misalnya memperhalus frasa dan tidak berhubungan langsung. Tunjukkan saja bahwa ini tidak berhubungan langsung itu. Sementara catatan-catatan buruk dari perusahaan ini juga hingga sekarang eh, belum pernah dievaluasi oleh pemerintah. Nah, harapannya pemerintah harus segera juga mengecek seluruh rentetan peristiwa sejak pengeboran awal, bagaimana sosialisasi dan persetujuan warga kedatangan perusahaan ini ke sini juga itu juga harus dijelaskan secara utuh hingga peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi hingga sekarang. Oke, Bang Rianda, apa yang jadi desakan Walhi kepada pemerintah terhadap aktivitas perusahaan yang diduga jadi biang keladi semburan ini, Bang Rianda? Ya, nah tentunya kalau tuntutan-tuntutan kita itu selalu memang persis kita sampaikan uh, melalui pers dan langsung ya ke pemerintah yang juga belum pernah ditanggapi ya. Seperti misalnya kita satu minta pemerintah untuk segera ya menghentikan aktivitas perusahaan ini. Kemudian juga menuntut ya, ini terkhusus untuk aparat penegak hukum, berbagai indikasi pelanggaran hukum dari praktek mereka selama ini gitu. Misal ada orang di 2021 pernah tewas karena keracunan gas H2S dan kemudian tahun-tahun berikutnya hingga 2024 itu terjadi keracunan massal. Nah, aspek teknis ini juga belum pernah diusut tindak pidananya secara transparan dan terbuka. Seringkali juga kita menyayangkan aparat kepolisian di tingkat daerah juga justru kemudian apa ya kita duga seperti membackup ya ikut bareng dan bahkan saat kita wawancara warga Komnas HAM pun pernah wawancara ke sana itu juga ada upaya-upaya untuk mempertanyakan ngapain misalnya Walhi ke sana begitu. Oke, Bang Rianda, Yang kalau ketiga untuk itu memang yang jelas proses pelanggaran HAM harus segera dihentikan ya, karena warga sudah jelas terdampak hak atas lingkungan hidupnya terganggu. baik dan ada semburan-semburan baru yang terus membanyak jumlahnya. Ya. Kalau untuk jangka pendeknya, apa yang bisa dilakukan meminimalisir dampak negatif dari semburan lumpur ini, Bang Rianda? Nah, yang pertama pemerintah ya, termasuk misalnya yang bertanggung jawab perusahaan karena bekerja di situ dan berhubungan dengan pengeboran ya, aktivitas panas bumi itu sendiri. Dan ini lumpur panas begitu. Kan make sense ya logikanya. Nah, juga harus segera mensosialisasikan kepada masyarakat upaya mitigasi jika kemudian titik sembur ini semakin meluas. Nah, setidaknya upaya mitigasi dan upaya bagaimana penanganan darurat itu segera juga dilakukan diberikan informasinya secara utuh kepada warga, termasuk berbahaya tidaknya dan dampaknya kemudian kepada pertanian dan kemudian kepada kesehatan warga itu sendiri gitu. Baik, kita nantikan seperti apa tindakan dari pemerintah terkait masalah ini. Terima kasih Rianda Purba, Direktur Walhi Sumatera Utara sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih, Bang.